Kau mau menunggu berapa lama lagi? Mereka mungkin tidak akan kemari. Mereka pasti kemari. Kita tidak bisa kembali tanpa mereka. Kita sudah menunggu semalaman. Bagaimana kalau kita menunggu tapi mereka tidak kemari juga? Keluarga kita menunggu. Jika kita tidak kembali, mereka akan kelaparan. Maaf. Di mana 10 saudara yang datang bersama kami? Kami tidak tahu. Apa kami harus pergi atau menunggu mereka? Yang aku tahu, mereka menjadi tamu gubernur. Tapi aku tidak tahu kapan mereka akan kembali. Kami tidak tahu harus bagaimana. Kalian pergilah. Jangan tunggu mereka. Nanti mereka menyusul. Bani Israel kemari untuk berpesta, bukan untuk membeli gandum. Kita tidak bisa menunggu. Ayo, kita pergi. Keluarga kami kelaparan semua. Mereka menunggu kami pulang dengan membawa gandum untuk mereka semua. Kami berterima kasih pada gubernur Mesir jika dia mengizinkan kami pergi. Kalian sudah 3 hari menahan kami di sini dan belum memberitahu kami alasannya. Kami tidak datang ke Mesir untuk makan dan tidur. Kami datang kemari dengan warga Kanaan lain. Jika mereka belum pergi, mereka pasti sedang menunggu di gerbang. Kenapa mereka ditinggalkan di sana? Aku minta maaf. Tunggu sebentar. Menurutmu mereka akan mengenali aku? Tergantung seberapa pintar mereka. Kurasa mereka tidak akan mengenalimu. Kami tahu, mereka mau bertemu Yang Mulia Yuzarsif untuk menjelaskan alasan mereka ditahan di sini, kan? Siapkan aula resepsi dan taruh singgasanaku di sana. Orang Kanaan mengagumi kekuasaan serta menghargai keagungan dan kemegahan. Bawa mereka ke aula, aku akan ke sana. Baik, Yang Mulia. Jika mereka mengenaliku, maka rencanaku akan gagal. Kau seumuran anak-anakmu waktu terakhir kali mereka melihatmu. Aku yakin mereka tidak akan mengenalimu. Kemari. Aku sungguh berharap mereka tidak mengenaliku. Lewat sini. Saat gubernur masuk, kalian harus membungkuk memberi hormat. Jangan angkat kepala sampai dia izinkan. Dan jangan bicara kecuali dia minta. Jika dia bertanya, jawab dengan singkat. Bila dia menyuruh kalian pergi, kalian harus membungkuk lagi dan meninggalkan aula sambil tetap menghadap dia. Yang Mulia Yuzarsif, Gubernur Mesir yang bijak memasuki aula. Tegakkan kepala kalian.
Sekarang perkenalkan diri kalian. Sebutkan nama kalian. Kami adalah anak-anak dari Nabi Yakub, putra dari Nabi Ishak, dan buyut dari Nabi Ibrahim. Namaku Lewi. Namaku Yehuda. Namaku Isakar. Namaku Asher. Namaku Simeon. Namaku Gad. Namaku Ruben. Namaku Naftali. Namaku Dan. Zebulon. Apa pekerjaan kalian? Dan kenapa kalian ada di Mesir? Kami beternak domba dan sapi. Dan kami juga bertani. Di kota kami, Kanaan, sedang terjadi paceklik. Kami datang ke Mesir untuk membeli gandum. Kami semua punya keluarga yang harus dinafkahi. Kami semua sangat menghargai bantuan dari gubernur. Kalian berapa bersaudara? 11 bersaudara. Saudara bungsu kami Benyamin menemani ayah kami. Benyamin. Kenapa dia tidak datang? Maksudku, jika kalian membawa dia dan ayah kalian, kalian akan dapat 2 jatah gandum tambahan. Itu tidak mungkin. Tidak. Kami tidak bisa membawa mereka. Ayah kami buta, jadi dia tidak bisa bepergian. Dan dia sangat menyayangi Benyamin. Dia tidak mau berpisah dengannya. Kenapa ayah kalian sangat menyayangi Benyamin? Apa alasannya? Bukankah kalian semua anak-anaknya? Kami semua satu ayah, tapi beda ibu. Benyamin punya seorang kakak bernama Yusuf, tapi dia mati dibunuh serigala. Sejak itu, ayah kami menyayangi Benyamin menggantikan Yusuf. Jadi, ayah kalian sangat menyayangi Yusuf. Dia menjadi buta akibat seringnya dia menangisi kepergian Yusuf. Apa kami membuat gubernur Mesir marah? Kurasa tidak. Dia cuma tidak enak badan. Dia akan kembali sebentar lagi. Kau dengar itu? Ayahku menangisi aku sampai kedua matanya buta. Entah cobaan apa yang sudah dia lalui selama 30 tahun. Tenanglah Nabi Allah. Tamu-tamumu menunggumu. Jangan sampai mereka curiga. Andai ayahku ada di sini, aku akan mencium matanya dan membasuh kakinya dengan air mataku. Apakah itu bisa menebus penderitaannya karena berpisah denganku? Insya Allah, bila dia datang ke Mesir, kita akan hapus penderitaannya. Kadang-kadang aku merasa dadaku terasa sakit. Apa kami membuat gubernur tersinggung dengan semua perkataan kami?
Bukan itu. Ada sesuatu yang terlintas di pikiranku. Aku berusaha, tapi sepertinya aku masih belum percaya pada kalian. Kalian menyembunyikan sesuatu dariku. Percayalah Gubernur, semua yang kami katakan itu benar. Apa kalian menyayangi saudara kalian yang mati dibunuh serigala? Tentu saja, Yang Mulia. Dia saudara kami. Tapi waktu kau bilang saudaramu dibunuh oleh serigala, aku perhatikan tidak ada kesedihan di wajahmu. Punya saudara yang tewas dibunuh serigala adalah kejadian yang menyedihkan. Bukankah begitu? Menurutku, kalian tidak berkata dengan jujur. Aku rasa kalian punya niat lain kemari. Yang Mulia, kami sudah berkata jujur. Kami tidak tahu kenapa Anda mencurigai kami. Bagaimana jika kalian menyembunyikan niat kalian yang sesungguhnya dariku? Misalnya, bagaimana jika kalian datang ke Mesir untuk membuat kekacauan? Bagaimana jika kalian adalah mata-mata negeri asing? Tidak, Yang Mulia. Tuduhan ini tidak pantas ditujukan pada anak-anak nabi seperti kami. Keturunan nabi tidak pantas difitnah seperti itu, Yang Mulia. Berarti kalian tidak tahu anak nabi pun bisa berbuat salah. Misalnya Kabil, putra Adam. Bagaimana aku tahu kalian berkata jujur? Apa kalian bisa buktikan? Kami berkata jujur, Yang Mulia. Kami berani bersumpah. Alih-alih bersumpah, aku mau kalian nanti membawa adik kalian kemari. Biar aku melihat dia, barulah aku tahu kalian berkata jujur. Kalian bisa lihat, aku melayani rakyat dengan sangat baik, dan aku memberi gandum pada mereka yang membutuhkan. Jika kalian membawa adik kalian, dia akan mendapatkan gandum. Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan gandum lagi. Beri mereka gandum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenakan harga yang sama pada mereka. Jangan lupa syarat itu bila kalian kemari lagi. Semoga Allah bersama kalian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kalian sudah menzolimi ayah dan saudara kalian. Aku sudah memaafkan kalian. Semoga ayah juga akan memaafkan kalian. Kembalikan uang yang kau terima dari saudara-saudaraku dan taruh di tas mereka. Gandum yang mereka beli biar aku yang bayar. Baik, Yang Mulia. Aku boleh tanya, kenapa Anda tidak mengatakan siapa diri Anda pada saudara-saudara Anda? Mereka tidak boleh tahu sampai tiba saat yang tepat. Kau menerima uang mereka lalu mengembalikannya. Kenapa kau tidak sekalian memberi mereka gandum gratis sejak awal? Saat mereka menemukan uang di dalam tas mereka, mereka akan kembali untuk mengetahui alasan di balik kebaikan ini dan mendapat gandum gratis lagi. Aku tahu kau sangat merindukan ayahmu. Kenapa kau tidak menyuruh mereka untuk membawa ayahmu ke sini? Ayah? Tidak. Dia akan langsung mengenaliku dan mengetahui perbuatan saudara-saudaraku. Kenapa dia tidak boleh tahu? Kebohongan mereka harus diungkap. Apa salahnya dengan itu? Karena nanti ayahku akan mengutuk mereka. Kutukan dari Nabi akan menghancurkan mereka semua. Apalagi jika mereka belum sempat bertobat. Maka Nabi Yakub
tetap akan menderita karena berpisah denganmu. Tidak. Saudara-saudaraku harus bertobat dulu. Bila Allah memaafkan mereka, kemarahan ayahku akan berkurang. Bagaimana kau bisa memaksa mereka untuk bertobat? Kau akan segera mengetahuinya. Itu sebabnya aku memanggil Benyamin kemari. Dan aku harap rencanaku berhasil. Aku tidak mengerti. Entah kenapa aku merasa seperti pernah melihat gubernur sebelumnya. Wajahnya tidak asing, bukan? Ya, benar. Aku tahu. Kita pasti pernah melihat dia mengembala domba di padang rumput sebelumnya. Tapi kau benar, Lewi. Aku juga merasa pernah kenal dia. Ayo kita ambil gandum untuk kalian. Apa itu Memi Sabu? Itu hadiah dari kami. Pakai terigu ini saat perjalanan pulang ke Kanaan. Kalian tahu cara membuat roti, kan? Terima kasih banyak atas kebaikanmu. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Ayah pasti tidak akan mengizinkan kita membawa Benyamin ke Mesir. Karena dia masih ingat Yusuf, dia tidak akan mengizinkan kita. Tapi itu bisa dimaklumi, bukan? Kita sudah menzolimi adik kita. Kita tidak pernah bertobat. Jika kita bertobat, ayah pasti mengizinkannya. Kita tidak punya pilihan. Kita nanti harus membawa Benyamin ke Mesir, atau kita tidak akan dapat gandum. Lucu sekali. Apa kau juga dewa? Untuk menemui Amon dan dewa-dewa lain, aku harus datang ke kuil dan berdiri di hadapan mereka agar aku bisa bicara. Namun Yusuf bicara padamu di kamarnya atau dimanapun dia berada. Belakangan ini, aku merasakan kehadiranmu dimanapun aku berada. Sebelumnya aku merasa kesepian, tapi sekarang aku merasa ada yang di sampingku.
Bahkan di saat aku sendiri, aku tidak tahu apa dan siapa kau ini. Aku belum bisa bilang aku percaya padamu. Tapi aku merasa kau ada di sampingku dan selalu mengawasiku. Aku takut aku akan sendirian lagi. Oh Tuhan ya Yusuf, aku mohon padamu untuk tidak meninggalkanku. Aku takut sendirian dan ditinggalkan. Dia sudah menyesuaikan diri dengan kebutaannya. Aku rasa saat ini kau sedang bicara pada Yusuf. Tidak. Yusuf bicara padamu dan kau memandang dia. Dia kini bersamamu. Ketika kau ada di sisiku, aku juga merasa Yusuf ada di sisiku. Kami berdua bersamamu. Terima kasih. Sudah mengunjungiku dan menerangi malam-malamku yang gelap. Sudah beberapa malam ini, aku tidur tanpa merasa takut. Aku merasa kau tidak pernah tidur dan selalu menjagaku. Kau selalu menjagaku, selalu menjagaku. Kau selalu menjagaku. Keluarga Yakub menunggu. Mereka terlambat. Mestinya hari ini mereka sudah kembali. Bagaimana jika terjadi musibah? Bisakah kau membicarakan yang baik-baik saja? Jangan menangis, nak. Sebentar lagi ayahmu kembali.
Kenapa mereka terlambat? Yang lain sudah kembali kemarin. Kenapa kalian tidak menunggu dan kembali bersama-sama? Kami tidak tahu berapa lama kami harus menunggu. Bagaimana kalau kami menunggu lebih lama dan mereka tidak datang juga? Ya Allah. Tolong bantulah keluarga kami sebagaimana Engkau membantu warga Kanaan yang lain. Yang lain pasti sudah tiba di Kanaan sekarang. Mereka 3 hari mendahului kita. Keluarga kita pasti takut telah terjadi sesuatu pada kita. Apalagi ketika kita pergi ke istana gubernur dan tidak pernah kembali. Mereka pasti mengira gubernur melakukan sesuatu pada kita. Jangan khawatir. Kita harus bergegas agar tiba lebih cepat. Ayo. Cepat! Ayo cepat! Aroma roti. Aku jadi ingat roti buatan ibu. Naftali, bawa adonannya. Sedang apa mereka? Bawa adonan yang sudah siap. Apa yang kita lakukan kalau mereka tidak memberi kita terigu? Kita tidak akan punya roti. Kita tidak punya alat untuk menggiling gandum. Jadi kita harus makan gandum mentah. Semoga Allah memberkati mereka. Mereka sangat membantu kita. Mereka tidak membantu. Jika mereka tidak menahan kita, sekarang kita sudah sampai. Kau tidak tahu terima kasih, Yehuda. Kau tidak pernah mengakui kebaikan orang lain. Apa yang kau lakukan, Naftali? Kami kelaparan. Cepatlah. Komandan Rodomon. Komandan Rodomon, senang bertemu dengan Anda. Barnaforia, sahabatku, sedang apa kau di sini? Komandan, mereka memberiku pos lama Anda. Kami sudah pergi terlalu lama. Katakan, ada berita apa? Semua berita di Thebes cuma tentang satu orang, Yuzarsif. Yuzarsif. Namanya disebut di mana-mana. Tidak cuma di Thebes, tapi di seluruh Mesir. Kita sudah tahu namanya sebelum semua orang tahu. Aku mengajari dia cara bertarung. Dia mengajariku cara menyembah Tuhan. Di mana dia sekarang? Jika bukan karena dia, aku yang akan masuk penjara, alih-alih Ninefer Keptah. Dia yang mengurus masalah di Thebes serta di kuil Amon. Bagaimana dengan Nyonya Zulaika? Aku sudah lama tidak melihat dia. Nyonya Zulaikha sekarang sudah tua dan buta. Dia ada di situ. Biasanya dia ada di situ. Di mana dia gerangan? Hei kalian, di mana wanita tua buta yang biasa duduk di sini setiap hari? Oh, Zulaika yang buta ya? Kami tidak tahu. Kami belum melihat dia. Jangan khawatir. Aku akan cari dia. Kau kembali ke posmu.
Kalian mau apa? Wah, kalian pengawal Nyonya Zulaika kan? Dua berandal ini datang lagi. Mau apa kalian kemari? Nyonya Zulaika sudah tidak punya apa-apa lagi. Sayang sekali, kami punya berita penting dari Yuzarsif. Ya, itu benar. Tama, Tiameni, ada apa? Siapa mereka? Cuma dua gelandangan pembohong lagi, Nyonya. Kami punya berita penting, Zulaika. Dasar bodoh. Panggil dia Nyonya Zulaika. Maaf, Nyonya Zulaika. Aku tidak bisa memberi apapun lagi untuk kalian. Sayang sekali, ada yang mencarimu atas perintah Yuzarsif. Kemarilah. Siap melayani, Nyonya. Kalian selalu berbohong. Kalian mencoba menipuku lagi. Tidak, Nyonya. Kami akan membawa dia padamu. Lalu kau memberi kami imbalan. Setuju? Kalian sudah dapat imbalan. Aku memberi kalian imbalan atas berita palsu tentang Yuzarsif. Kalian tidak bisa dipercaya. Lagi pula aku tidak punya apapun. Ya sudah, lupakan saja. Tapi aku dengar seorang perwira tinggi Mesir mencarimu, benar kan? Benar. Kami pergi saja, ayo. Tunggu. Jangan pergi dulu. Baiklah, mana orangnya? Kami akan bawa dia kemari setelah kami mendapat imbalan. Jangan khawatir. Bawa dulu orangnya ke sini, baru kalian dapat imbalan. Tidak. Jika kau mau bertemu dengan orangnya, beri kami imbalan dulu. Lihat ini. Ini berharga. Bawa orangnya ke sini dan kalian dapat ini. Ambil, cepat ayo. Berhenti! Hentikan mereka! Mereka pencuri! Mereka pencuri! Kenapa kau mencoba kabur? Tidak, Tuan. Aku berlari untuk memanggil Anda dan membawa Anda kemari. Ya. Kenapa kau mencariku? Bukankah Anda dari istana, Tuan? Kenapa kau bertanya? Aku bilang pada wanita ini bahwa seseorang dari istana mencarinya. Tapi dia tidak percaya kepadaku. Kau dari istana? Kenapa kau bertanya apa aku dari istana?
Apa kau mencariku? Ya, aku mencari Anda. Kalau begitu tidak apa-apa. Biarkan dia pergi. Tapi patung Amon ini... Tidak apa-apa. Aku memberikan itu padanya. Tapi itu Amon. Bukankah Anda menyembah Amon? Tidak. Sekarang aku menyembah Tuhannya Yusuf. Waktu mereka bilang padaku bahwa kau dikirim Yusuf untuk mencariku, aku memberi mereka patung Amon. Akan kuhukum mereka nanti. Mereka sudah berbohong. Aku mencari Anda, tapi Yuzarsif tidak mengirimku. Nyonya, Nyonya. Entah kenapa lututku mendadak lemas. Wajah Anda langsung pucat, Nyonya. Apa kau pernah merasa sangat kecewa? Anda sudah terlalu sering dibohongi dan ditipu. Apa Anda tidak kunjung jera? Aku pikir Yuzarsif mencariku. Bukankah Anda sudah tua dan buta, Nyonya? Kenapa Anda masih menginginkan Yuzarsif? Siapakah kau, orang asing? Kenapa kau memanggilku Nyonya? Kau kenal aku? Atau kau cuma mengejekku yang sudah tua dan menyedihkan? Itu Rodomon, Nyonya. Kau Rodomon? Makanya aku merasa kau sudah tidak asing lagi. Selama ini kau di mana, Rodomon? Aku sudah sering pergi ke dermaga dan melewati patung domba. Aku menanyakan keberadaanmu pada teman-temanmu, tapi aku tidak bisa menemukanmu. Selama 10 tahun aku pergi berperang di negeri asing. Aku tidak pernah membayangkan Anda akan tampak seperti ini. Aku begini karena berpisah dari Yusuf. Aku tadi berharap kau dari istananya. Anda tidak punya mata. Bagaimana Anda akan melihat Yuzarsif? Aku tidak perlu mata untuk melihat Yusuf. Mencium aromanya sudah cukup bagiku. Jika kelak aku bertemu dia, aku akan meminta tempat di sudut istananya untukku. Agar aku bisa selalu bersama dia dan mencium aromanya setiap hari. Aku sudah bilang padanya, itu harapan yang muluk. Bagaimana kau tahu itu? Aku akan mencari Yuzarsif. Aku akan temukan dia. Dan aku akan kembali begitu dapat kabar darinya. Tolong jangan kecewakan aku, Rodomon. Jangan khawatir. Tolong aku, Rodomon. Iya, Nyonya. Anda jangan khawatir. Aku akan kembali. Kau tahu Yang Mulia Yuzarsif ada di mana? Tidak, saat ini aku tidak tahu. Ayo.
Nyonya. Kenapa Anda pergi lagi? Karena aku tidak tahan tinggal di sini. Jika aku datang terlambat, aku akan merasa aku seperti mengabaikan Yusuf. Orang yang kasmaran harus mengejar orang yang dia cintai. Bagaimana jika Rodomon datang membawa berita tentang Yuzarsif dan Anda tidak ada? Aku sudah menunggu dia, tapi dia tidak datang, jadi kurasa dia tidak punya berita. Kita ikuti dia. Komandan Rodomon. Kau tahu Yuzarsif ada di mana? Ya, Komandan. Orang-orang ini akan mendengar pidato dari Yang Mulia Yuzarsif. Hari ini dia akan bicara kepada rakyat. Dia akan menyembah Tuhan yang satu untuk pertama kalinya di bekas kuil Amon. Istana Potifar. Tama, Tiamedi. Di mana kalian? Di sini ada orang? Nyonya Zulaika. Di mana Anda? Ayo pergi. Minggir! Minggir! Yang Mulia Yuzarsif akan datang! Dia ada di sini, aku mencium aromanya. Yuzarsif baru keluar dari istana. Salam untuk Gubernur Mesir. Salam untuk penyelamat Mesir. Salam untuk pemberi nafkah Mesir. Penafsir mimpi yang bijak dari Mesir. Serta pemegang posisi emas. Yang Mulia Yuzarsif. Terima kasih. Salam untuk kalian, para penjaga Mesir yang berani. Yusuf! 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 Terpujilah Tuhan yang telah mengubah seorang budak menjadi gubernur dan pemimpin rakyat Mesir berkat pengabdiannya, serta menjatuhkan mereka yang kaya dan berkuasa karena telah mengingkarinya. Terpujilah Tuhan yang satu. Wanita tua itu tampak tidak asing. Apa kau pernah melihat dia? Ya, mungkin. Kau dengar apa yang dia katakan? Tentang seorang budak yang menjadi gubernur? Maksudku tentang orang kaya yang mengingkari Tuhan. Dia pasti salah satunya, tapi dia bicara seperti orang beriman. Malik, coba tanya apa maunya.
Yang Mulia Yuzarsif menyuruhku untuk memberikan apapun yang kau perlukan. Kau mau apa? Aku punya satu permintaan. Aku ingin bicara pada Yang Mulia Yuzarsif. Cuma itu mauku. Dia ingin bicara pada Yang Mulia Yuzarsif. Aku mencium aroma Yusuf. Apa Yusuf ada di sini? Yusuf yang mengirimku. Mungkin aku bisa menyampaikan pesanmu. Aromamu seperti aroma Yusufku. Apa hubunganmu dengan Yusufku? Aku istri gubernur Asenat. Kau mau apa? Dia bilang apa? Kurasa aku tidak mendengarnya dengan jelas. Namaku Asenat. Aku istri gubernur. Istri Yang Mulia Yuzarsif. Nyonya? Ada apa ini, Nyonya? Apa yang terjadi? Akhirnya dia tahu juga. Mungkin seharusnya kita bilang padanya bahwa Yuzarsif sudah menikah. Kenapa kau tidak bilang padanya bahwa dia Nyonya Zulaika dan dia mencintai Yuzarsif? Kita tidak bisa mengatakan itu di depan istri Yuzarsif. Dia mau bicara denganmu, tapi dia pingsan waktu aku bilang kalau aku istrimu. Nyonya? Nyonya Zulaika? Nyonya? Nyonya? Nyonya Zulaika, bangun! Nyonya? Aku tidak tahu di mana aku pernah melihat dia. Tapi kurasa dia adalah wanita tua yang ada di mimpiku yang meminta bantuanku. Wanita tua yang kau cari? Aku tidak yakin. Mungkin. Bawa dia ke istana. Rawat dia sampai aku kembali ke istana. Malik, ayo kita pergi. Hidup